Selamat pagi jemaat Rasul yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali bertemu dalam Blessing pagi hari ini. Kita percaya di pagi hari kita memulai dengan Tuhan, kita memulai mendengar firman Tuhan. Kita percaya setiap langkah kita akan ditetapkan oleh firman Tuhan. Pagi hari kita akan belajar firman Tuhan tentang mengerti dan paham akan firman Tuhan. Kalau kita lihat beberapa waktu hari-hari ini, berita-berita tentang memberitakan tentang di Facebook, di IG mungkin, di channel yang lain, banyak orang-orang yang katanya suci di luar sana, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak berada dalam kekristenan, suka menghujat orang-orang Kristen, suka menghina orang-orang Kristen, suka menyudutkan orang-orang Kristen, memberitakan bahwa firman Tuhan itu seperti ini, kitab suci itu tidak benar dan sebagainya. Mereka mempelajari firman Tuhan, mereka mempelajari kitab suci, mereka mengoreksi kitab suci dengan dalil-dalil yang berbeda dan menganggapnya kitab mereka lebih baik, kitab mereka lebih benar. Mereka semakin memberitakan berita-berita yang tidak mungkin mengenakan hati kita sebagai orang-orang Kristen, hanya dengan satu tujuan: mencari suatu ketenaran, mencari popularitas, mencari yang namanya pengikut. Yang saya sesalkan juga pada saat-saat baru-baru ini, juga banyak pendeta-pendeta, orang-orang yang mengerti firman Tuhan, ikut arus mereka mengadakan debat dan sebagainya dengan mereka orang-orang di luar sana yang menganggap dirinya sudah suci. Yang saya sayangkan, mengapa harus berlaku seperti itu? Kekristenan harus berbicara tidak seperti itu. Orang yang di luar sana mau memutarbalikan firman Tuhan, kitab suci dan sebagainya, kita seharusnya hanya perlu berdoa saja, mendoakan mereka. Orang-orang sudah membaca firman Tuhan, sudah meneliti firman Tuhan. Kita berdoa, kita doakan mereka supaya bukan dia membaca dan meneliti dan mengoreksi firman Tuhan saja, tapi kita doakan supaya dia mengerti, supaya dia paham akan firman Tuhan yang sudah dikoreksinya. Dan kita percaya orang yang paham, orang yang mengerti akan firman Tuhan akan semakin mengenal Tuhan dan akan bertobat. Itu yang perlu kita lakukan. Kita baca dalam Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan mengerti. Ingat, kita garis bawahi, yang ditanam, ditabur, yang di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hanya sekedar membaca, hanya sekedar mendengar, tapi tidak mengerti, tetapi tidak paham, lalu kita garis bawahi, sama saja itu nol. Nggak jauh beda kalau kita membaca mungkin koran, kita membaca majalah, kita membaca buku, novel dan sebagainya. Kalau kita hanya membaca saja, tanpa ngerti, tanpa paham apa ada isi dalam Alkitab itu, apa yang terkandung dalam firman Tuhan itu, apa yang kita dapat dalam firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, itu yang paling penting. Mengerti dan paham akan firman Tuhan. Boleh kita pintar dalam firman Tuhan, boleh kita terus mempelajari firman Tuhan, tanpa mengerti dan paham akan firman Tuhan, itu sama sekali tidak dapat merubah hidup kita. Itu sama sekali tidak dapat mengubahkan hidup kita. Selanjutnya, dan karena itu ia berbuah. Ingat, orang yang mengerti, orang yang paham akan firman Tuhan, hidupnya akan berubah, akan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ingat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Jadi orang yang membaca firman Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan, dan yang penting yaitu yang mengerti, yang paham akan firman Tuhan, itu ada perubahan dalam hidupnya. Ingat, itu ada perubahan dalam hidupnya. Dia akan berbuah, dan semakin berbuah dan semakin berbuah dan semakin banyak. Itulah orang yang mengerti, paham akan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.